Om Swastiastu, selamat pagi GTK hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Nimade Citariani SPD AUD. Saya mengajar di TK Negeri Hindu Tunaswangi Kabupaten Gianyar. Di sini saya sebagai kepala sekolah dengan jumlah guru 9 orang, tenaga ekstra 3 orang, dan 1 tenaga kebersihan dengan jumlah peserta didik 115. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi praktik baik terkait dengan implementasi parenting melalui konten gesit, kolaborasi konsisten, dan gerakan sosialisasi internal. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut karena anak usia dini merupakan anak masa tumbuh dan berkembang, dan melalui pembiasaan-pembiasaan anak akan terbentuk karakter yang baik. Dan orang tua merupakan orang pertama dan utama untuk menentukan kemana arah-arah anak menuju generasi emas yang berkarakter Pancasila. Nah, setelah dilakukan refleksi dan evaluasi, terlihat kurang optimalnya kegiatan parenting di TK Negeri Hindu Tunaswangi Kabupaten Gianyar. Nah, dari hal tersebut maka kami berdiskusi dengan para guru untuk mengatasi permasalahan tersebut yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Yang kedua, kesibukan orang tua karena rata-rata orang tua di sana bekerja. Dan yang ketiga, masih adanya mindset dari orang tua bahwa pendidikan itu merupakan tanggung jawab dari pihak sekolah. Nah, langkah pertama yang kami lakukan untuk mengatasi hal tersebut, setelah berkoordinasi dengan guru, kami juga berdiskusi dengan komite, sehingga menemukan langkah berikutnya kami harus membuat perjanjian kerjasama dengan beberapa instansi terkait untuk memberikan sosialisasi terkait dengan pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini itu sendiri. Nah, dari itu kami sudah ajukan surat ke beberapa instansi seperti Dinas Kesehatan, dengan psikolog, terus dengan untuk tindak kekerasan juga dengan polsek, dan juga kami memberdayakan aset-aset yang ada di sekitar sekolah seperti pecalang untuk keamanan, terus ada PKK, terus ada DLH untuk pengolahan sampah sesuai dengan visi sekolah kami, yaitu mewujudkan anak yang sehat, berkarakter Pancasila, dan berbudaya. Langkah berikutnya setelah kami ajukan surat untuk kerjasama dengan instansi terkait, maka kami mengundang para orang tua untuk menyampaikan visi yang sudah dibentuk dengan perwakilan dari beberapa orang tua dan juga pihak-pihak yang diajak kerjasama. Jadi kami mensosialisasikan visi tersebut kepada orang tua. Nah, setelah itu setelah sosialisasi tentang visi, kami mengundang para orang tua kembali untuk mengikuti kegiatan sosialisasi terkait dengan parenting, pola asuh tumbuh kembang anak yang disampaikan oleh psikolog, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti pemilahan sampah dan lain sebagainya itu juga kami undang orang tua untuk diedukasi. Nah, selanjutnya setelah orang tua diberikan sosialisasi dari pihak-pihak terkait, maka kami selanjutnya menyusun program parenting bersama dengan orang tua. Nah, setelah disepakati program-program yang akan dijalankan selama 1 tahun, maka kami di situ mengajak orang tua untuk membentuk koordinator kegiatan parenting di masing-masing kelas. Nah, kenapa di masing-masing kelas? Karena untuk memaksimalkan kehadirannya. Jika kita undang orang tua untuk hadir secara keseluruhan dalam satu kali pertemuan, tentu itu akan tidak kelihatan orang tua yang hadir, padahal kalau jumlahnya 115 yang hadir 80 kan sudah banyak, tetapi masih banyak juga yang belum hadir. Nah, jadi dengan adanya kegiatan parenting per kelas, jadi orang tua akan hadirnya lebih banyak, lebih optimal, dan juga kita menyampaikan lewat undangan yang dibuat oleh anak-anaknya sendiri. Jadi itu salah satu strategi juga yang kami lakukan untuk meningkatkan antusias orang tua untuk hadir. Nah, selanjutnya ketika sudah terbentuk koordinator yang disepakati oleh masing-masing kelas, maka masing-masing kelas juga membuat jadwal kehadiran orang tua. Nah, jadwalnya itu juga kami serahkan ke orang tua sehingga mereka ada tanggung jawab untuk hadir. Jadi tidak dari pihak sekolah yang menentukan, melainkan dari pihak orang tua itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah disepakati program, koordinator, dan jadwal kegiatan, nah, salah satu program unggulan yang telah kami laksanakan, selain juga kehadiran orang tua seminggu sekali untuk jadi narasumber dalam kegiatan pembelajaran,
juga kami hadirkan orang tua per kelas itu 1 bulan sekali untuk edukasi secara keseluruhan. Jadi untuk yang 1 minggu sekali hadir, mereka hanya yang menjadi narasumber saja sesuai dengan profesinya. Nah, selanjutnya kami punya kegiatan selain muatan lokal, kerajinan sesuai dengan budaya yang ada di desa sekitar sekolah. Kami juga ingin anak itu lebih peduli terhadap lingkungan dan mencintai ciptaan Tuhan. Nah, jadi untuk mewujudkan itu kami membuat program menanam tanaman. Kebetulan di sekolah kami ada lahan yang luas, jadi kami mencoba itu dengan tema tanamanku tubuhku. Jadi harapannya anak-anak dapat mencintai tanaman seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, di situ langkah-langkah yang kami lakukan mulai dari pengolahan lahan, kami libatkan orang tua dan sampaikan juga tujuan dan manfaatnya agar orang tua juga hadirnya secara utuh seperti itu ya. Setelah pengolahan lahan siap ditanami, kami juga mengajak perwakilan dari masing-masing anak untuk ikut dalam memilih bibit. Ingin anak-anak tahu dari mana asal bibit tersebut. Setelah sudah membeli bibit, dalam penanaman juga kami melibatkan orang tua, sehingga selain sentuhan orang tua terhadap anak, juga kami ingin anak-anak tuh merasa beda ketika orang tuanya itu hadir untuk ikut terlibat dalam menanam tanaman tersebut. Nah, setelah tanaman ditanam bersama orang tua, maka untuk merawat tanaman, sebelumnya kami dalam menanam tanaman itu agar anak-anak mengetahui mana tanamannya, karena anak usia TK biasanya kan mereka lupa. Jadi kami tanam sesuai dengan nomor urut, nomor absennya, sehingga mereka tahu yang nomor urut 1 dia akan menyerah nomor 1 dan guru juga akan ingat. Setelah tanaman itu ditanam, kami juga punya jadwal, guru membuat jadwal setiap hari sebelum masuk kelas. Kan biasanya anak-anak masuk jam 7, mereka sampai di sekolah ada doa dulu sebentar, baru naruh tas, selanjutnya anak-anak menyiram tanaman. Seperti itu setiap hari. Dan untuk melakukan memupuk tanaman itu setiap minggu sekali, dan mencabuti rumput liar yang ada di sekitar tanamannya itu seminggu sekali. Kami punya jadwal juga tuh bersih-bersih seperti itu. Nah, jadi kegiatan itu berlanjut, dan tanaman juga yang mereka tanam menjadi sumber belajar, di mana anak-anak diajak mengamati proses pertumbuhan tanaman yang ada di sekitarnya. Di situ kami menanam per kelas berbeda tanamannya. Jadi ada yang menanam tomat, terong, bunga mitir, dan juga bunga pacah seperti itu ya. Jadi beberapa jenis tanaman itu masing-masing kelas berbeda gitu. Dan untuk tanaman tomat, karena cepat berbuah, jadi mereka bisa mengamati pertumbuhannya dan langsung melihat buahnya. Nah, dari proses itu mereka dapat pembelajaran, dan juga ada panen raya, sekaligus mereka diajak membuat jus tomat dari hasil yang mereka tanam seperti itu. Jadi mereka tahu dari menanam satu yang modalnya 1.000, mereka dapat masing-masing buahnya ada 10 dan lain sebagainya. Itu tentunya akan mendapat untung. Kita juga mengajarkan kewirausahaan sejak dini, jadi dapat untung ketika tanaman itu dirawat dengan baik. Nah, dari kegiatan yang kami laksanakan terlihat perubahan perilaku dari anak-anak melalui penilaian observasi. Dan untuk menguatkan perubahan perilaku yang terjadi pada anak-anak kami juga berkolaborasi dengan orang tua. Jadi orang tua juga kami libatkan untuk melakukan penilaian di rumah, dan memanggil orang tua secara berkala untuk mengetahui perkembangan atau perubahan perilaku yang terjadi pada anak-anak. Baik, dari kegiatan atau strategi yang kami lakukan melalui kolaborasi dengan orang tua, instansi terkait, dan juga sosialisasi secara internal bersama orang tua, dapat mengoptimalkan implementasi parenting dan juga meningkatkan atau terjadi perubahan pada perilaku anak didik. Artinya kualitas pembelajaran pun meningkat. Jadi karena apapun yang kita lakukan ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti itu. Itu yang kami lakukan. Baiklah, GTK hebat di seluruh Nusantara, demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.